selamat datang di podcast Pahaba Bea Cukai Langsa. Pahaba Langsa. Habaget. Pergi berlayar ke tengah lautan, membawa muatan hingga ke tepi. Dengarkan podcast ini dengan penuh perhatian. Bersama Bea Cukai Langsa, kita berbagi. Bersama saya Nur Syafika, siswa SMA Negeri 1 Langsa dan Duta Bela Putri tahun 2024. Di podcast perdana kita kali ini, kita sudah bersama dengan Bapak Muhammad Adi Kurniawan sebagai Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Langsa. Halo Bapak. Halo. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Pak, salah satu target kinerja dari Bea Cukai Langsa kan adalah komunikasi dan edukasi ya. Siap. Dan salah satu kegiatan komunikasi ini adalah sosialisasi nih Pak. Nah, kira-kira apa sih Pak sebenarnya tujuan dilakukannya sosialisasi itu? Boleh dijelaskan Bapak? Siap. Ya, dalam melaksanakan tugasnya kan, Bea Cukai itu kan kalau dilihat dari nama kantornya kan kantor pengawasan dan pelayanan. Kita mengawasi dan melayani. Tetapi kita sadar kita tidak cukup hanya melakukan pengawasan dan pelayanan. Di situ kita harus juga melakukan sosialisasi. Misalnya dalam kegiatan pengawasan itu kan biasanya kita melakukan penindakan, penegahan. Mungkin Kak Fika tahu Bea Cukai itu misalnya melakukan operasi pasar, kemudian ketika di sebuah toko ya, operasi pasar terkait dengan rokok ilegal misalnya. Ketika sebuah toko itu melakukan penjualan rokok ilegal, kita akan melakukan penegahan terhadap barang yang tidak sesuai dengan ketentuan. Misalnya rokoknya tidak dilagati pita cukai. Nah itu. Nah kita rasa itu kurang efektif. Oke. Kalau hanya sekedar melakukan pengawasan, kita juga harus melakukan sosialisasi. Jadi si pemilik toko atau masyarakat sekitar mengetahui juga nih ketentuan-ketentuan terkait dengan kepabeanan dan cukai gitu. Itu jadi tujuan sosialisasi dilaksanakan seperti itu ya. Jadi kegiatan pengawasan dan pelayanan yang kita lakukan itu bisa lebih efektif ketika masyarakat itu sudah teredukasi dengan kegiatan sosialisasi yang kita berikan ke masyarakat seperti itu. Oke, baik Pak. Berarti dengan adanya kegiatan sosialisasi ini lebih mengefektifkan pengawasan dan pelayanan dari Bea Cukai Langsa ya terhadap masyarakat. Benar ya? sekali. Oke, kira-kira sosialisasi itu bisa dilakukan secara apa saja Pak? Apakah luring, daring, dan apa nih kira-kira maksudnya? Siap. Iya, sosialisasi itu ada banyak ya. Kita tahu sekarang ini juga banyak media sosial ya. Kak Vika punya media sosial apa aja? Punya. Ada Instagram, TikTok, dan YouTube juga ada. Siap ya. Jadi mungkin hampir semua orang udah punya minimal Instagram. Iya, Instagram. TikTok pastinya. TikTok mungkin untuk anak muda ya, kalau saya. Iya benar. Saya Facebook ya. Masih ke Facebook ya. Siap ya. Jadi banyaknya platform media sosial itu membuat kita tuh melaksanakan sosialisasi itu jadi sekarang lebih fleksibel ya. Jadi kan ada sosialisasi luring dan daring ya. Nah, kalau yang luring ini kan luar jaringan. Luar jaringan itu offline ya, seperti itu ya. Misalnya kayak Bea Cukai Langsa itu biasa kita mengumpulkan masyarakat atau mengumpulkan para pengguna jasa melaksanakan sosialisasi ketentuan. Nah itu luar jaringan, di luar jaringan. Kan satu lagi sosialisasi dalam jaringan, yaitu dengan memanfaatkan media sosial atau dengan memanfaatkan sekarang ada platform meeting online kan ya, seperti Zoom, MS Team dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu maksudnya sosialisasi secara luring dan sosialisasi secara daring yang kami laksanakan seperti itu. Oke, baik. Kira-kira jenis-jenis dari sosialisasi daring dan luring itu apa saja Pak? Kalau sosialisasi yang luring dulu ya, yang luring offline itu kan konvensional ya. Jadi mungkin kita laksanakan sosialisasi di kantor dengan mengundang orang, atau kita melaksanakan sosialisasi di tempat lain gitu ya. Kadang kita misalnya diundang oleh GECI itu kepala desa atau Pemko atau Pemkap itu untuk melaksanakan sosialisasi rokok ilegal gitu ya, gempur rokok ilegal ya. Kita datang ke sana dan itu sosialisasi yang kita laksanakan dengan mengumpulkan masyarakat atau dengan mengumpulkan para pedagang seperti itu. Nah, sosialisasi daring sendiri nih, kita sekarang ada banyak anak muda ya, anggota saya juga banyak yang muda-muda, jadi mereka sangat
apa namanya ya, sangat berminat gitu untuk membuat konten-konten edukasi yang bisa diupload secara daring gitu ya, misalnya melalui media Instagram gitu ya. Jadi kita sendiri di Bea Cukai Langsa itu ketika melaksanakan sebuah kegiatan sosialisasi offline sendiri pun, nanti kita akan bawa kegiatan sosialisasi offline ini beritanya ke sosialisasi secara online atau sosialisasi secara daring gitu ya, melalui media Instagram. Kemudian ketika kita melaksanakan kegiatan-kegiatan, misalnya kemarin itu kegiatan CSR. Nah, jadi kita Bea Cukai Langsa ini kita rutin melaksanakan kegiatan CSR Custom Social Responsibilities. Kalau itu plesetan dari Company Social Responsibilities gitu ya. Jadi kita buat Custom Social Responsibilities. Nah, ketika kita selesai melaksanakan kegiatan CSR itu yang juga merupakan kegiatan sosialisasi secara luring ya, kita bawa juga dia ke sosialisasi secara daring, yaitu dengan memanfaatkan Instagram, memanfaatkan Facebook. Iya benar. Dan juga mungkin kita akan memanfaatkan media YouTube juga. Mungkin sampai saat ini tuh platform YouTube itu belum kita manfaatkan secara maksimal, sepertinya seperti itu ya. Nanti mungkin akan kita coba lebih perbanyak lagi konten-konten yang bisa kita upload via YouTube. Oh iya, berarti sosialisasi ini selain mengefektifkan edukasi, bukan hanya pengawasan dan pelayanan, tapi sosialisasi ini juga mengefektifkan edukasi kepada masyarakat ya Pak. Apalagi sosialisasi ini juga fleksibel ya, bisa daring, bisa luring, dan semoga bisa menebar ini ya, manfaatnya bisa dijangkau ke seluruh masyarakat gitu kali ya. Benar sekali. Sangat-sangat efektif dan fleksibel ternyata ya. Iya benar. Nah, dan juga ini kalau sosialisasi secara daring ini kan bisa diakses oleh lebih banyak orang ya. Lebih banyak orang seperti itu ya. Dan juga kita bisa kadang juga memanfaatkan lokal influencer yang memiliki followers yang banyak gitu. Kan kalau kita cuman followersnya Bea Cukai Langsa paling cuman berapa ratus orang gitu kan ya. Tapi kalau dengan memanfaatkan lokal influencer juga lebih menjangkau ya. Lebih menjangkau. Dan juga yang sosialisasi yang kita laksanakan itu dengan memanfaatkan, atau bukan memanfaatkan ya bahasanya ya, mengajak kayak Kak Vika gitu ya, melalui Bea Cukai Langsa kan pernah membuat acara Belfest ya. Iya benar. Bea Cukai Langsa Festival. Nah, kita juga merangkul para siswa SMA seperti itu ya, untuk turut mensosialisasikan kegiatan atau mensosialisasikan ketentuan terkait kepabeanan dan cukai seperti itu. Karena kalau hanya Bea Cukai Langsa doang, followernya cuma berapa kan Kak Vika? Iya benar. Tapi ketika Kak Vika juga ikut mengamplifikasi kontennya di Instagram Kak Vika, kemudian teman-teman anak SMA lain yang juga ikut mengamplifikasi konten tersebut, kan pasti bisa lebih luas kan jangkauannya. Siap seperti ternyata itu. Sinergitas juga diperlukan ya Pak di dalam sosialisasi ya, sangat-sangat diperlukan. Tapi sepanjang perjalanan dari Bea Cukai Langsa, jenis sosialisasi apa saja yang sudah pernah dimanfaatkan oleh Bea Cukai Langsa Pak? Ya, saat ini kita mengkombinasikan antara sosialisasi luring dan daring seperti tadi ya. Nah, yang kita pernah memanfaatkan semuanya, baik itu dari konvensional, misalnya kita mengumpulkan orang, membagikan leaflet, memasang spanduk, itu sudah pernah juga. Kalau daring juga udah semua, tetapi yang kita unggulkan ini mungkin di Bea Cukai Langsa itu seperti tadi ya, kita mengadakan Belfest, kemudian mengundang banyak siswa SMA sederajat, kemudian memanfaatkan jaringan dari siswa SMA ini untuk mengamplifikasi kontennya secara masif ya. Kemarin kan dapat tugas itu ya. Jadi untuk yang seperti itu. Kemudian juga misalnya kita mengadakan sosialisasi secara offline, mengumpulkan siswa-siswi, kemudian kita ada seperti Instagram challenge ya. Nah, itu kan salah satu juga cara kita untuk agar mensosialisasikan ya seperti itu. Jadi kan teman-temannya Vika tahu nih Vikanya lagi di mana, ngapain, lagi kegiatan apa gitu kan ya. Pasti mereka kepo mungkin nanya Vika, dan Vika bisa sosialisasikan seperti itu ya. Nah, itu satu ya, dengan merangkul siswa SMA. Nah, yang kedua adalah dengan menyentuh sisi empati dari manusia sendiri ya, melalui kegiatan CSR. Kita tahu setiap manusia ini kita punya empati ya. Jadi kami memanfaatkan hal tersebut. Kemudian karena kami memiliki dana
kita sebut dana DKM ya. Dana DKM itu jadi bukan siswa kalau di kantor ya. Kalau pegawai-pegawai itu mengumpulkan uang tuh di kantor setiap bulannya untuk bisa dipakai untuk kegiatan, satu kegiatan keagamaan, kedua kegiatan sosial seperti itu. Nah, dari uang tersebut itu kita meng-create sebuah kegiatan CSR. Seperti kita pernah ke Pulau Pusung. Pulau Pusung mungkin Kak Vika tahu ya. Dari sini kita harus nyebrang perahu lagi. Kemudian di sana kita menyerahkan bantuan. Kemudian juga dari dana CSR itu kita kemarin ke Tampor Paloh ya di Aceh Timur. Kita juga di sana kita perjalanan daratnya 2 jam dari sini Kak Vika. Kemudian kita nyebrang ke Tampor Palohnya itu naik perahu itu sekitar 1 jam, 1 jaman lebih. Mau ngajak teman-teman Duta Bela kemarin kayaknya takutnya nggak dikasih sama gurunya ya karena kita juga di sana bermalam. Itu nggak Vika di sana itu mereka itu di sana kita posisinya mati lampu udah 2 hari dan kata mereka terbiasa dengan keadaan seperti itu keadaan gitu. Gelap seperti itu ya Pak? Mati lampu kadang sampai seminggu, kadang sampai beberapa hari dan memang ya kondisi sekolah di sana itu sangat memprihatinkan memang. Jadi tepat sekali kita memilih daerah tersebut itu untuk melakukan kegiatan CSR. Dan juga kita di situ tuh bekerja sama dengan IAIN. IAIN Langsa ya. Selain SMA sederajat kita juga melaksanakan merangkul teman-teman mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan CSR seperti itu. Berarti kan Bea Cukai Langsa ini udah banyak banget ya Pak melakukan sosialisasi dalam bentuk apa saja, terus juga bagaimana caranya itu berbeda-beda ya Pak, dan terus melakukan inovasi nih kayaknya dari apa yang Bapak bilang ya. Dan ternyata juga selain sosialisasi tujuannya nih untuk memberikan edukasi dan informasi, ternyata juga untuk membantu ternyata ya. Tadi ada ke Desa Tampur Paloh, luar biasa sekali sih Pak. Terus sejauh sosialisasi yang dilakukan, kira-kira audiens dari Bea Cukai Langsa itu siapa aja sih Pak? Dan kira-kira ada nggak sih penyesuaian antara materi sosialisasi yang diberikan dengan audiens yang diundang gitu? Siap, benar-benar. Memang kita harus menyesuaikan audiens dengan materi yang akan kita berikan, atau kita menyesuaikan materi dengan audiens yang akan kita undang seperti itu ya. Siap, benar. Misalnya ketika ada materi terkait dengan gempur rokok ilegal tuh. Nah, siapa nih yang kita undang? Biasanya kita undang itu pedagang agar mereka tahu ketentuan terkait dengan seperti apa sih rokok yang legal, seperti apa sih rokok yang ilegal, sehingga mereka bisa mengkodifikasi ya. Memilih-milih nih yang mana yang boleh dijual, yang mana nggak boleh dijual, seperti itu ya. Kemudian nggak cukup nih pedagang, kita juga butuh pemerintah kotanya nih, pemerintah kabupatennya nih, gecik-geciknya, kepala desanya, orang-orang yang menjadi role modelnya mereka ya, kepala desa itu seperti itu ya, kalau gecik itu ya di sini. Nah, kita undang juga gecik-geciknya, kita juga undang teman-teman dari Satpol PP seperti itu ya. Nah, itu kalau yang terkait gempur rokok ilegal. Nah, kemudian misalnya pada saat kita memiliki ketentuan baru nih terkait dengan sekarang ini kita lagi getol terkait dengan integrasi sistem CISA 4.0 atau NLE, National Logistic Ecosystem. Kita itu kan, Kak Vika misalnya, Kak Vika itu kan tahunya Bea Cukai ya? Iya, benar. Kak Vika juga tahu ada imigrasi. Iya. Ada juga karantina. Kemudian kalau di pelabuhan itu ada juga KSOP. Nah, kita ini sebelumnya punya sistem sendiri-sendiri. Kalau Kak Vika mau melakukan ekspor barang, Kak Vika harus ke kantor KSOP, ke kantor karantina, ke kantor imigrasi. Jadi banyak banget kantor yang harus didatangi gitu ya. Nah, dengan sistem baru ini, hanya satu sistem aja atau hanya satu modul aja bisa melaksanakan atau mengajukan permohonan ke semua instansi ini gitu. Nah, ketika kita melaksanakan sosialisasi terkait dengan hal ini, nah berarti yang kita undang itu kan eksportir, kita undang itu importir atau calon eksportir dan calon importir seperti itu. Berarti dari sistem tadi juga memudahkan ya Pak. Karena kan kalau misalkan mau melakukan ekspor atau impor harus ke kantor-kantor ini, tapi dengan adanya sistem itu tadi lebih memudahkan ya. Jadi tinggal langsung ke sistemnya aja nih, nanti dibantu gitu ya. Tapi kan kalau nggak kita sosialisasikan, nggak akan tahu ya. Itu sih pentingnya sosialisasi ya. Kita punya sistem yang keren nih, kita punya pengetahuan yang keren yang bisa kita bagikan. Tapi kalau misalkan kita nggak sosialisasiin, masyarakat nggak tahu gitu ya Pak. Makanya penting banget sosialisasi kepada masyarakat gitu ya. Dan satu lagi,
pentingnya sosialisasi itu adalah untuk membangun persepsi positif masyarakat terhadap kinerja Bea Cukai. Kinerja Bea Cukai, benar. Kita tahu kalau Kak Vika rajin ngelihat platform X atau berita-berita itu banyak berita miring terkait dengan Bea Cukai gitu. Misalnya gini ya Kak Vika. Jadi satu hari itu kayak di Soekarno-Hatta atau di Denpasar, di bandara-bandara besar itu melayani sampai dengan jutaan penumpang. Wow. Kemudian ada satu orang yang komplain. Ya. Kemudian yang komplain inilah yang menjadi tolak ukur buruknya kinerja Bea Cukai. Menurut Kak Vika itu adil apa enggak sih gitu ya? Misalnya logika aja lah. Nggak adil dong Pak ya kan? Dari satu sudut pandang. Iya seperti itu kan ya. Nah, tapi orang pasti makan berita ini gitu. Yang satu orang yang komplain ini, pertama mungkin dia influencer, mungkin dia pejabat seperti itu ya, yang tidak mendapatkan perlakuan sesuai dengan yang diharapkannya. Padahal kalau Kak Vika tahu mungkin posisi Bea Cukai itu seperti apa ya, seorang penjaga perbatasan. Mungkin kalau di komplek perumahan bisa dibilang mungkin security, satpam gitu ya. Security atau satpam tapi dari sebuah negara. Wow. Seperti itu ya. Nah, kemudian negara ini kan pasti diskusi kemudian menitipkan sebuah aturan ya. Orang boleh masuk misalnya ya kalau di komplek perumahan tuh Gojek nggak boleh masuk nih kecuali Ojek nggak boleh masuk kecuali dia memang benar-benar pakai baju hijau, takutnya maling kan gitu ya Kak Vika ya. Oh ya, itu kan aturan yang disepakati bersama nih. Kemudian ada orang masuk kayak berusaha ngantar makanan tapi nggak pakai baju warna hijau, dikasih masuk nggak? Enggak, karena udah identitas ya. Karena ketentuannya kan udah disepakati itu ya. Padahal dia ini ternyata saudara dari salah satu yang punya rumah di dalam. Komplain lah yang punya rumah karena kenapa saudaranya nggak dikasih masuk gitu kan ya. Padahal kan ini sudah ketentuan ya. Sudah disepakati di awal gitu. Seperti itu Bea Cukai gitu ya. Ketika Bea Cukai, oh ini nggak bisa masuk ini karena ketentuan seperti itu gitu. Baru orang komplain nih, wah ini kan barang saya Pak, bla 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 seperti itu. Jadi padahal kita jadi di lapangan itu ya gimana, ketentuannya sudah seperti itu kan gitu Kak Vika ya. Jadi kita harus melaksanakan sesuai dengan ketentuan gitu. Oke, baik. Ternyata sepenting dan seurgent, sekrusial itu ternyata sosialisasi ya Pak. Karena banyak berita-berita miring di luar sana dan berita-berita hoax tentang Bea Cukai di luar sana ya. Tapi ketika persepsi masyarakat sudah positif, sudah terbangun positif, pasti kan, oh kenapa jadi tahan Bea Cukai? Oh pasti Bea Cukai punya alasan yang kuat untuk melakukan penahanan karena Bea Cukai ini baik loh. Bea Cukai ini selama ini yang menjaga kita loh gitu ya. Misalnya kalau persepsi positif itu udah terpatri di masyarakat seperti itu. Itu gunanya sosialisasi. Salah satu manfaat sosialisasi juga ke masyarakat seperti itu. Oke, jadi gitu ya Sobat Bella. Sosialisasi ini sangat mengefektifkan edukasi terhadap masyarakat dan salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan citra positif Bea Cukai di masyarakat ya Pak, agar jadi institusi terpercaya di masyarakat. Oke. Terima kasih Bapak atas waktunya hari ini. Sama-sama Kak Vika, terima kasih kembali. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton dan dengerin podcast kita kali ini. Dan semoga apa yang kalian dengar dan kalian saksikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Amin amin ya rabbal alamin. Lupakan mantan, ingat kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wahaba langsa, habaget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.